Baik, Om Swastiastu. Om Swastiastu. Oke, baik saudara mahasiswa yang saya hormati dan saya kasihi. Hari ini kita bertemu di pertemuan kedua di mata kuliah pengembangan kurikulum. Kemarin sudah, dulu masih kenalan ya, sudah kenal juga ya. Ya, sip. Nah, untuk kurikulum yang pertama dia mau isi materinya mengenai apa sih itu kurikulum, pada definisi kurikulum, terus fungsinya dan peranannya. Nah, sebelum lanjut ke definisi, kira-kira kalau mendengar kata kurikulum seperti apa? Ada yang bisa mau jawab? Kira-kira kalau mendengar kata kurikulum, apa yang ada dalam bayangannya? Ya, mulai. Sekolah. Sekolah. Terus apa lagi? K13. K13. Terus? Terus Eka gimana? Ya. Cara ngajar juga, Pak. Apa? Ya sebenarnya terus Peraturan mungkin. Peraturan. Terus makan kurikulum itu apa? Ya. Kurikulum itu apa sebenarnya? Peraturan. Baik, kita langsung aja buka ya. Definisi kurikulum. Nah, kalau kurikulum ini dilihat dari segi katanya itu berasal dari bahasa Latin. Dari kata kurir. Nah, kurir artinya Pengirim. Pengiriman. Orang yang ngirim maksudnya. Betul. Pengantar ya. Soalnya kurir itu artinya pelari ya. Pelari, terus kurir dan kurerir yang artinya tempat berlari. Berarti kurikulum itu artinya berlari. Makanya kalian berlari ini ya. Artinya satu jarak yang harus ditempuh oleh pelari mulai dari garis start sampai dengan finish. Nah, ini identik dengan proses pembelajaran mulai dari awal sampai kita tamat. Gimana prosesnya. Nah, terus berkembanglah makna kurikulum itu sendiri. Dimasukkan ke dalam dunia pendidikan. Itu berarti rencana atau pengaturan tentang sejumlah mata pelajaran yang harus dipelajari peserta didik dalam menempuh pendidikan di lembaga pendidikan. Nah, jadi kurikulum ini yang mengatur mata pelajaran apa yang harus kita berikan atau siswa itu dapatkan, baik itu di sekolah dasar, SMP, maupun SMA. Maka itulah pentingnya dari kurikulum itu sendiri. Nah, seperti itu. Mungkin kalau di SD berbeda ya mata pelajaran di SD dengan di SMP. Kalau di SD itu ada mapel namanya tematik, bergabung di sana. Walaupun masih ada sih berbeda-beda. Nah, di SMP hampir mendekati SD, cuman sudah berbeda. Mungkin yang berbeda di sana adalah gurunya. Kalau di SMP gurunya sudah semakin banyak. Di SD tidak. Hanya bertemu dengan guru itu saja ya, sebagai wali. Ya, terus kalau di SMA lagi berbeda gitu. Semakin nambah lah. Baik. Itu menurut dari segi etimologi ya, dari segi kata. Terus kalau menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 yang berisi tentang sistem pendidikan nasional, itu mengatakan bahwa kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Jadi seperti itu, sama hampir mirip ternyata ya. Ya, berarti sama seperti yang dibilang oleh Lari tadi, peraturan. Jadi kurikulum inilah yang mengatur dari segi mata pelajaran yang ada, yang harus diberikan. Khususnya sub-sub pokok-pokok materi. Jadi antara materi SMP dan SMA itu pasti berbeda muatannya.
yang ngomong bahasa Bali biasanya kalau di SD itu lebih cenderungnya ke Satwa, SMP-nya Pidarte, dan SMA-nya ada ke Dharma Wacana dan seterusnya. Nah, itu ada tingkatannya. Dimensi kurikulum. Nah, di sini ada beberapa tokoh. Yang pertama dari Donald Orlowski dan B. O'Tannell Smith. Itu mengatakan bahwa dimensi kurikulum itu merupakan sekumpulan ide yang akan dijadikan pedoman dalam pengembangan kurikulum selanjutnya. Nah, di sini kurikulum sangatlah fleksibel ya, jadi mengikuti zaman. Makanya kurikulum seperti yang Angga bilang, ada yang kurikulum 2013, ada yang kurikulum KBK seperti sebelum-sebelumnya. Nah, jujur kalau Tiang tamatannya menggunakan kurikulum ada KBK juga, ada juga yang kurikulum 2006, yang lawas-lawas pokoknya. Saya tamatan yang kurikulum lawas. Mungkin yang Nari kayaknya kurikulum 2013 ya. Kalau SMA 2013 Nari? 2013 Pak kalau SMA. Oh itu ya. Yang berpusat pada student center ya, berpusat pada siswa. Kalau dulu itu masih berfokus pada guru karena internet sangat sulit, susah untuk dijangkau. Tapi kan belinya beteh. Beli. Terus ada juga dari Hilda Taba tahun 62 mengupakan bahwa kurikulum itu dimensinya seperangkat rencana dan cara mengadministrasikan tujuan, isi, dan bahan pembelajaran. Nah, ternyata kurikulum di sini kalau yang bicarakan di dalam perangkat pembelajaran itu sangat identik dengan silabus. Sangat identik dengan silabus. Jadi di silabus itu yang memuat tentang tujuan pembelajaran, isinya, bagaimana caranya menggunakan metode apa untuk ngajar, terus untuk mengevaluasinya juga, dan seterusnya. Nah, itu kalau dilihat dari segi dimensi kurikulum. Terus lanjutkan ke fungsi kurikulum. Sebenarnya apa sih fungsi kurikulum itu? Nah, kurikulum, kalau berbicara kurikulum, sama seperti yang dibilang Nari, itu pasti erat kaitannya dengan sekolah. Yang ngomong sekolah, pasti di sekolah itu ada guru. Selain guru, ada kepala sekolah. Kemudian tidak kalah pentingnya sekarang adalah ada siswa. Cuman dalam musim corona ini sekolahnya ada, siswanya yang tidak ada ya. Kosong. Ya lacur ya. Lacur. Gitu. Jadi begitu. Sama seperti sekarang. Kampusnya ada, mahasiswanya yang susah. Aduh. Nangis ya Nari ya. Menari gitu ya. Aduh, tepuk timpal. Nah, juga dapat. Sekarang kan musim mahasiswa baru ya. Ya. Iya, Pak. Ya, nulis nak mau ganteng-ganteng sing man mahasiswa baru nih ya. Bisa cuci mata kalau ke kampus, Pak. Ya. Iya, itu. Ini memang masuk ini memang kawan brondong di sana ya di kampus ya. Punang aja Pak pedalam mangga, Pak. Oh, udah Oh, lupa. mana je baik lah putar. Ya sebelum tu. Aduh. Kita lanjut ke fungsi kurikulum. Untuk guru, kurikulum itu ya pasti sebagai pedoman dalam proses pembelajaran. Sebagai acuan lah, biar tidak krik nanti ke kelas ya. Wah, saya ke kelas ngapain ini gitu. Pastilah membuat sebuah paling tidak menyiapkan PowerPoint, materi, dan seterusnya. Nah, itu untuk guru yang mempermudahkan dalam proses pembelajaran. Lanjut untuk kepala sekolah. Fungsi kurikulum itu sebagai pedoman untuk melaksanakan supervisi dan pengawasan. Nah, supervisi kemarin sudah Pak jelaskan mengenai perangkat administrasinya. Karena ada kurikulum inilah kepala sekolah dan pengawas mudah untuk menilai kerja gurunya. Terus untuk orang tua ada juga fungsinya berfungsi sebagai pedoman dalam membimbing anaknya di rumah. Nah, ini dah yang penting ya.
terjemahin kan orang tuanya dari guru di sekolah. Suat muridnya apa gini, apa guru. Ini guru pakai opak cuma ya. Kasihan sekali. Kasihan sekali gurunya dapat memarahi di sekolah ya. Gitu. Jadi sekarang kan lebih cenderung orang tua di rumah yang agak rewel memarahi anaknya. Oke, sip. Lanjut. Masih bisa dengar ya? Masih, Pak. Oke. Nanti kalau lost kontak gitu, WA nih. Pangtan sekelak Iya, morat gitu. Terus niki aja murid di SD, aja murid di SMP kan. Saya dapat cek gitu. Ternyata lost. LCD apa itu? Share screen-nya tidak ada. Memegang ya muridnya. Oh. Tadinya kan krik. Ya, seperti itu. Jadi kalau ada hal-hal bisa di internet nih. Pak, ini sing nah hati gitu. Terus untuk masyarakat, kurikulum itu berfungsi sebagai pedoman untuk memberikan bantuan kepada penyelenggara proses pendidikan di sekolah. Nah, seperti sekarang ini yang namanya bantuan itu pasti sangat dibutuhkan juga oleh pendidikan. Secara mungkin ini nama masyarakat yang sugih itu bisa mensupport apa itu sarana seperti HP ya. Nah, mau HP mana bisa gitu. Sing HP mana laptop kan gimana maksudnya. Itu fungsinya kurikulum. Lagi sekarang kan butuh layanan internet. Dan selain internet ada perangkat juga. Nah, syukurnya mungkin pemerintah itu memberikan bantuan kuota. Cuman entah kenapa saya kok berpikiran kurang maksimal ya. Karena terlalu sedikit kuota umumnya. Sedangkan kebutuhan kita kan berbeda-beda. Khususnya di dosen, di mahasiswa juga mungkin itu memerlukan kuota tethering gitu. Karena di rumah sekolahnya itu tidak ada wifi, jadi harus HP-nya yang pakai tethering seperti sekarang ini. Kalau tethering kuota umum dipakai telah yang lain ya. Itu. Nah, untuk siswa di sini ada yang lebih lengkap. Fungsi kurikulum bagi siswa. Wah, ini ada banyak. Yang pertama, fungsi penyesuaian. Kurikulum mampu mengarahkan siswa agar mampu menyesuaikan diri dengan lingkungannya, baik secara fisik maupun lingkungan sekolah. Jelas ya. Soalnya Niki kalau berbicara kurikulum, ada juga tugas-tugas yang dari guru. Itu berkaitan dengan mata pelajarannya. Ya harus bisa lah didukung. Nah, contohnya Niki sosialnya. Contohnya seperti mata pelajaran prakarya. Itu kan ada membuat kerajinan. Nah, itu bisa didukung oleh lingkungan sosialnya. Mungkin daerahnya tempat TPA, tempat pembuangan akhir sampah-sampah, bisa cari ke sana barang-barang plastik yang masih bisa diolah menjadi kerajinan. Terus selanjutnya fungsi kedua yaitu integrasi. Bermakna sebagai alat pendidikan harus mampu menghasilkan pribadi-pribadi yang utuh. Yang namanya integrasi ini jujur ya. Nah, kurikulum sekarang Niko sudah memuat menjadi karakter siswa yang berkarakter dan budi pekerti. Nah, di sana kalau berbicara karakter pasti ada karakter jujur. Nah, di sini kurikulum juga berfungsi untuk menciptakan siswa-siswa yang memiliki integritas dan jujur dalam setiap perbuatannya. Lanjut, kurikulum diferensiasi. Itu kurikulum bermakna sebagai alat pendidikan mampu memberikan pelayanan terhadap perbedaan individu. Nah, yang di mana sekolah, apalagi di kelas, pasti setiap individunya berbeda-beda. Selain berbeda fisik, ada laki, ada perempuan, juga pasti ada yang berbeda agama, berbeda suku. Nah, itu yang agak susah. Siswanya heterogen ya, bukan homogen. Oke, sip. Lanjut. Fungsi kurikulum yang selanjutnya adalah fungsi persiapan. Kurikulum bermakna sebagai alat pendidikan harus mampu mempersiapkan siswa
untuk melanjutkan studi ke jenjang pendidikan selanjutnya. Nah, seperti yang dia bilang tadi, ada kurikulum juga mengatur tingkatan dalam proses jenjang belajar. Itu ada jenjang SD, SMP, dan SMA-nya. Terus lanjut ke fungsi pemilihan kurikulum bermakna sebagai alat pendidik harus mampu memberikan kesempatan kepada siswa untuk memilih program belajar. Nah, memilih program belajar ini kemungkinan masuk ke dalam SMA ya. Kalau di SMA itu sudah bisa masuk jurusan. Mau jurusan IPA, IPS, Bahasa Indonesia, dan lain sebagainya. Kalau minat, ini berbicara di ekstra. Nah, kurikulum juga memuat hal-hal yang bersifat pembelajaran di luar pelajaran kelas. Itu ekstranya sendiri. Oke, selanjutnya fungsi diagnosa, yaitu mengarahkan siswa untuk dapat memahami dan menerima kekuatan atau potensi dan kelemahan yang dia miliki. Nah, jadi kurikulum di sini juga bisa dijadikan sebagai bahan evaluasi dari yang mana siswanya kurang, di sana yang bisa itu kelemahannya kita coba carikan, dan gurunya memberikan masukan-masukan sehingga bisa membantu dalam proses belajarnya dan meningkatkan kualitas IQ siswa tersebut. Baik, selanjutnya peranan kurikulum. Yang pertama ada peranan konservatif. Menekankan bahwa kurikulum itu dapat dijadikan sebagai sarana untuk mentransmisikan nilai-nilai warisan budaya masa lalu yang dianggap masih relevan dengan masa kini kepada generasi muda. Nah, yang bahasa Bali ini contohnya seperti yang dikerjakan Angga sekarang ya. Warisan budaya khususnya lontar. Lontar itu dari dulu sudah ada dan sampai sekarang masih juga kita pelajari. Walaupun agak keewahan macamnya. Mungkin Angga bisa menjadi the master of lontar. Di sana. Waduh, ternyata kenten. Nggak bisa. Kok nggak bisa? Bisa ya. Bisa, Gitu, Pak. bisa dong. Kalau kabarin aja Pak, napi udah dininyanan. Bisa dong. The master of. Bisa. Nah, tadi sudah nama mulia Angga yang ngidam mau kebar baru dibalik. Wih, udah kapal Pak Kang Bang. Terus peranan kreatif itu mampu mengembangkan sesuatu yang baru sesuai dengan perkembangan yang terjadi di kebutuhan zaman sekarang. Nah, sebenarnya kurikulum ini sebagai bahan kreatif itu bisa dilihat di SMK mungkin yang sudah menciptakan produk-produk untuk kebutuhan manusia. Kalau gurunya sendiri itu ada kemarin menciptakan pembelajaran berbasis Android yang gitu, kalau model TK. Ya, dan seterusnya. Oke, kalau peranan yang kreatif. Nah, lanjut. Peranan kritis dan evaluatif. Kalau berbicara tentang evaluatif, ini seperti tadi, siswa juga berperan, kurikulum juga berperan sebagai mengevaluasi perkembangan dalam proses pembelajaran yang tadi. Oke, sip. Sampai di sana dulu. Cukup sekian dan terima kasih. Any question? Ada yang ingin tanyakan? Ada, Pak. Apa? Yang pertama, kenapa kurikulum itu harus berubah? Sedangkan menurut saya kan dapat kurikulum KTSP pas SD sama SMP, kurikulum 2013 di SMA. Nah, menurut saya itu kurikulum KTSP itu lebih bagus dari kurikulum 2013. Terus yang kedua, kan Bapak sebagai guru sudah tahu bagaimana tuh kurikulum KTSP, kurikulum 2013, kurikulum 2013 revisi. Nah, menurut Bapak yang mana yang lebih bagus dari semua kurikulum itu? Oke. Sip, yang pertama, kenapa kurikulum itu harus diganti ya? Gitu ya? Iya. Padahal menurut saya tuh kurikulum ini yang lebih bagus gitu. Iya. Apa kira-kira alasannya, Nari? Balik bertanya jadinya. Maksudnya alasan gimana, Pak? Boleh izin tepuk bahwa KTSP lebih bagus daripada K13. Oh, iya, karena K13 kita yang dituntut lebih aktif mencari sumber materi, padahal belum tentu materi tersebut itu benar gitu loh, Pak. Menurut saya maksud itu, kalau KTSP itu kan emang dari guru yang yang memberikan pedoman seperti itu.
Oke, baik, itu diskusinya Freya bagus ya. Kenapa harus diubah ya? Apalagi ada yang berpendapat kalau menterinya baru pasti kurikulumnya baru juga gitu kan? Ya, iya Pak. Oke, sebenarnya yang menyebabkan kurikulum itu berubah adalah kebutuhan peserta didik itu sendiri. Itu yang menyebabkan berubah. Kalau pas zamannya Nari masuk SD dengan siswa sekarang yang SD, itu pasti berbeda. Wih, berbeda banget Pak. Ya, karena dulu saya yakin Nari pas selik pasti belum pernah dikasih HP oleh orang tuanya begitu ya, benar nggak? Belum. Ya berbeda dengan sekarang. Sekarang bayi pun sudah dikasih HP. Nah, Niki Iya sih. berarti perkembangan zaman ini kan informasi. Sekarang itu zamannya informasi. Jadi siapa yang mendapatkan informasi lebih banyak, itu yang akan maju. Nah, seperti itulah rangka konsep dimunculnya kurikulum 2013. Kenapa begitu? Nah, mungkin kalau dari segi kepintaran IQ itu bisa lebih pintar muridnya daripada gurunya. Itu kenapa dia bisa lebih pintar? Karena sumber belajarnya sudah banyak, apalagi ada internet, ada Google. Walaupun pada nantinya efeknya akan melihat apa tuh siswa itu menjadi lebih malas, lebih egois mungkin karena sudah merasa dirinya pintar dan sombong. Cuman memang seperti itulah kebutuhan zaman yang sekarang. Itu yang menyebabkan adanya perubahan kurikulum. Sekarang kan menekankan pada ICT, Information, Communication, dan Teknologi. Jadi teknologinya yang berperan di sini. Makanya sekarang mungkin dari SD sudah ada yang namanya proyektor. Nah, itu yang pertama. Yang menyebabkan terjadinya adanya perubahan kurikulum. Perubahan kurikulum. Ya, bukan berarti kurikulum yang dulunya itu jelek, bukan. Terus kurikulum 13 lebih bagus, bukan. Ini karena melihat dari perkembangan kebutuhan peserta didik itu sendiri. Nah, zaman bidan belum ada gini dah, ada HP, gimana kita belajar menggunakan HP kan? Itu jadinya. Tuh. Kalau sekarang kan sudah ada HP, jadi kita menggunakan teknologinya. Nah, Nike. Terus yang kedua apa pertanyaannya? Saya sebagai guru, yang mana lebih bagus gitu? Ya, iya Pak. Oh. Kurikulum mana yang lebih bagus itu? Oh, tadi kan sudah terjawab. Sebenarnya semuanya bagus. Jadi tergantung posisi zamannya ketika diterapkan. Kalau sekarang ya pasti lebih bagus dari segi kurikulum 2013. Karena memang sudah mengikuti zaman. Mengikuti zamannya sekarang. Seperti itu. Sekarang kan zaman digital. Otomatis semua serba digital. Mungkin video conference seperti itu. Kan bisa juga. Nah, jadi melihat dari segi zaman itu sendiri. Nah, ini kalau menurut saya berpendapat. Tuh, kira-kira ada lagi? Suaranya pegat-pegat, Pak. Waduh, ini kayak pasti di gunung ini ya. Betul sekali. Oh. Ya, itu kan pegat-pegat, Pak. Tapi kita ini kan pegat-pegat. Oh, nanti boleh tonton rekamannya. Iya, ya. Oke, di sini kira-kira ada pertanyaan? Kalau tidak ada, yang akan bertanya gitu. Saya namanya Kemantan. Menyiapkan. Saya mau nanya itu juga tadi udah Nari duluan nanya, Pak. Apa itu kamu? Apa? Nggak bohong. Ciri-ciri orang malas bertanya, Angga itu, Pak. Oh, kok itu? Betul itu, Pak. Bentar. Coba ya. Silakan dijawab, ada 5 pertanyaan. Mudah-mudahan mansatus. Baik. Untuk menutup, untuk asesmen penilaiannya yang sudah kirimkan di grup WA, itu ada quiz. Silakan dikerjakan. Setelah itu baru acara bebas bubaran. Habis lagi, Nabi?
Ya waktu Zoom kita juga Statistik. Adi, lagi 7 menit. Pak. Ya. Halo. Ya, halo. Ya, Oh, masih ini lihat gitu ya, Pak. apa namanya? Saya kalau misalnya kayak gitu cara jawabnya susah saya, Pak. Kenapa? Susah lewat sana saya jawab, Pak. Oh ya. Gini. Tipe lo remaja. Ya dah kan. Pak, sampai waktunya sampai kapan itu bisa jawab? Oh bebas pilihan dua tapi. Kan maksudnya tiang kene makin terdun. Sudah Nabi. Dika STT-nya mau lomba gogoh lagi 2 hari. Aja nyen lomba. Ya dua desa dan. Ton. Hah? Lomba di kabupaten, Pak, mewakilin kecamatan. Oke, dan. Oh, Nggih. mana? Desa dua Banjar, wen. Cuma juara dua nih dua Ton. ini. Pun mewakilin kecamatan. Oh, iya. Dadas nanti malam, Pak. Ya? Dadas nanti malam dikejawab. Oh, boleh.